Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa banyak yang pagi hari ini merindukan Dia dalam hidup kita. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang pagi hari ini rindu dijamah oleh Tuhan pagi hari ini. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Allah senantiasa membuka tangannya. Bahkan Dia menantikan kita di tempat ini untuk kita boleh diberkati bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Di mana sampai detik ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, segala sesuatu untuk boleh kami nikmati. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh tetap beraktivitas bersama dengan keluarga kami. Semua karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ampuni segala pelanggaran kami. Kami tundukkan pikiran kami, hati kami, semua yang bergerak dalam diri kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan. Pagi hari ini menjadi hari yang istimewa, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau mendapati hati kami Bapa. Engkau mendapatkan seluruh penyembahan kami Tuhan. Sebab kami rindu hanya meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, berusaha mengalihkan pemikiran kami, menaburkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, bersatu hati Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, kami membuka ibadah kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Amin.
sebab Engkau Tuhanku yang berdiri di depan kami. Bahkan tangan-Mu yang tak terlihat itu Bapa senantiasa menopang dan menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa ada kuasa di atas pujian. Amin. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ada kuasa dalam pujian. Seberapa banyak di antara kita yang rindu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan pikiran kita untuk boleh menerima sabda Tuhan. Terlebih kita memohon dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan untuk boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat jemaat pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan berdiam diri. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Sebab kami siap untuk mendengar. Roh Kudus-Mu ambil alih segala sesuatu. Baik diri hamba-Mu sebagai alat untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan, menyampaikan suara-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, yang menuntun jalan hidup kami, yang menyatakan kuasa-Mu dalam setiap jalan kami ya Tuhan. Dan juga ambil alih ruangan ini, terlebih ruangan hati kami, supaya sungguh setiap orang yang telah mempersiapkan hati pikirannya diberkati oleh karena firman Tuhan. Kami sambut kebenaran-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Senang bisa melihat Bapak Ibu Saudara sehat, sekalipun di tengah pandemi yang belum tahu kapan selesainya. Tetapi kita harus memang betul-betul hidup new normal, berdampingan dengan penyakit, ya. Ibaratnya kalau kita punya tetangga, ada tetangga yang nyeleneh, yang unik, ya. Kita nggak mungkin menyingkirkan mereka, tetapi kita bisa memproteksi, kita bisa menjaga diri kita supaya kita tidak terpengaruh dengan gaya hidupnya, kita tidak menjadi sakit hati, tetapi justru dalam hidup berdampingan kita bisa menolong orang lain. Jadi mari jangan takut, seharusnya sudah menjadi hal yang terbiasa bagi kita untuk mendengar COVID seperti ini. Itu sebabnya tetap jaga kesehatan. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Untuk kita bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini, saya memberi judul sesuai dengan bagian terakhir ayat 10. Jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Saudara, berbicara tentang aku lemah, maka aku kuat, ini berbicara tentang hal yang kontras. Ya, lemah kontradiksi dengan kuat. Tentu kita berpikir, mana ada sih orang yang lemah lalu menjadi kuat, ya. Nah, tentunya kalau kita bisa melihat sebenarnya secara konteks kedua ayat ini tidak berdiri sendiri. Itu sebabnya jangan mudah mengambil kesimpulan tanpa memahami konteks yang ada. Ya, tentu konteks ini dimulai dari ayat 1 secara menyeluruh satu perikop. Ya, saya akan sampaikan dengan singkat bahwa perikop ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 menunjukkan bahwa Allah memberikan penghargaan, karunia, kepercayaan kepada Paulus. Lalu ayat 7 sampai dengan 8 itu berbicara bagaimana kemudian Paulus menyatakan kebaikan Tuhan di dalam proses supaya Paulus lebih rendah hati. Lalu pada ayat 9 dan ayat 10 berbicara bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia
Sehingga Paulus akhirnya bisa berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, dari ringkasan ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan ketika aku lemah, saya bisa mensugesti diri supaya kemudian saya menjadi kuat. Saya harus mengingat destinasi saya, tujuan saya, supaya saya kuat. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa sekalipun itu mungkin bisa terjadi, kekuatan kita hanya bersifat sangat sementara. Amin. Karena kekuatan manusia tidak pernah bertahan cukup lama. Itu sebabnya berbicara jika aku lemah, maka aku kuat, tidak berbicara tentang kekuatan kita sendiri. Nah, berbicara tentang surat kepada jemaat Korintus, tulisan Paulus juga termasuk dalam perikop ini sangat dipengaruhi dengan kondisi jemaat Korintus saat itu yang sangat beraneka ragam latar belakang, macam-macam suku, budaya, dan lain sebagainya. Sebagian adalah berasal dari bangsa kafir. Ya, kalau orang yang dibilang bangsa kafir berarti bukan dari antara mereka, bukan dari golongan mereka. Ya, yang memang latar belakang dengan agama yang kafir, dengan pemahaman yang kafir, dan sebagian yang lain juga berasal dari kalangan orang Yahudi itu sendiri. Jadi, Bapak Saudara, berbicara tentang orang di luar Yahudi, Korintus banyak orang Yunaninya. Orang Yunani lebih menghargai konsep berpikir yang kuat, yang pintar, yang bagus. Terutama kalau berbicara tentang filsafat. Nah, kalau filsafat pintar berbicara, pintar berargumen, pintar untuk membentuk sebuah teori. Ya, sedangkan dari sisi orang Yahudi, ya, menganggap bahwa kalau orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, tidak mungkin dong hidupnya menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sisi orang Korintus yang non-Yahudi, mereka melihat bahwa sebenarnya Paulus ini pintar, karena memang Paulus seorang sarjana teologi. Ya, dia pintar berkata-kata, pintar bernarasi, pintar berkhotbah. Terlebih ketika Paulus melayani pekerjaan Tuhan, memang Tuhan mengizinkan Paulus melakukan perkara besar. Orang-orang sakit disembuhkan. Ada pernyataan mukjizat sehingga sekelompok dari mereka menganggap bahwa Paulus itu sama seperti dewa. Dari yang dikerjakan Paulus luar biasa. Tetapi kemudian mereka kecewa. Kenapa? Dari apa yang dikerjakan oleh Paulus tidak sesuai dengan yang nampak dari posturnya. Kalau kita pernah mendengar mungkin cerita sekolah minggu ya, bahwa Paulus itu bisa diturunkan dari loteng dengan keranjang. Artinya Paulus orangnya kecil pendek. Ya, dan maaf saya sulit mengatakan bagian kedua ini. Tapi saya harus mengatakannya, bahwa Paulus punya penampakan satu yang istimewa. Dia adalah seorang yang botak. Nah, penampakan ini membuat orang-orang non-Yahudi meragukan. Apalagi kalau kita membaca dari ayat yang ke-8, ada duri dalam daging. Ya, banyak penafsir bahwa Paulus punya penyakit A atau B atau C. Tapi pada dasarnya, ya, mereka sepakat Paulus mengidap penyakit. Di sini saja orang non-Yahudi berpikir, Paulus nggak pantas menerima, ya, digelari sebagai rasul Tuhan. Beda lagi dengan konsep orang Yahudi. Bapak Saudara, ini tergambar bagaimana si pemazmur sendiri berkata, ya, bahwa mengapa orang benar itu harus hidup menderita. Ini mewakili konsep orang Yahudi bahwa kalau seseorang dipakai oleh Tuhan sebaiknya tidak menderita. Ini juga kita bisa lihat bagaimana ketika Ayub diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, datanglah sahabat-sahabat Ayub. Apa yang mereka katakan? Bukan nasihat, tetapi penghakiman. Jangan-jangan kamu sudah berbuat dosa besar. Ini mewakili dari konsep berpikir orang Yahudi. Sehingga Paulus dikatakan,
kayaknya Paulus ini bukan rasul Tuhan. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama, Paulus menceritakan kemegahan yang diterimanya. Demikian firman Tuhan berkata, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Paulus mengatakan dia telah menerima karunia, anugerah, kemegahan yang berasal dari Tuhan. Begitu banyak penglihatan, begitu banyak penyataan. Ya, lalu ayat yang kedua, di situ dikatakan oleh Paulus, aku tahu tentang seorang Kristen. Nah, ini gaya bahasa bercerita orang Yahudi. Ya, mereka tidak mau langsung menyebut dirinya. Ya, tidak mau terkesan sombong atau mengedepankan akunya loh. Aku loh yang sudah menerima penyataan, aku loh yang sudah menerima penglihatan. Ini kayak bahasa saja. Dia bilang tentang dirinya bahwa dia tahu seorang Kristen, ya, yang 14 tahun yang lampau, sudah lama ya, 14 tahun yang lampau baru diceritakannya pada tulisan yang kita baca hari ini. Ya, dikatakan entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat bahwa Paulus dari 14 tahun yang lalu sudah mengalami banyak penglihatan, banyak penyataan. Kalau bisa dikatakan secara karunia rohani, Paulus orangnya hebat. Tapi lihat durasi, baru 14 tahun kemudian Paulus ngomong, tapi bukan supaya aku bermegah. Ya, nanti ada alasannya. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa Paulus memiliki disiplin rohani yang luar biasa. Kalau zaman now, saya tidak menghakimi, tapi banyak orang menyebut dirinya hamba Tuhan. Baru saja dia mengalami pertolongan Tuhan. Ya, dia sudah gembar-gembor kemana-mana. Bahkan kalau bisa dia menulis buku untuk menyatakan, aku loh dianugerahkan penglihatan, dianugerahkan segala macam karunia yang luar biasa. Tetapi Paulus mendisiplin dirinya. Kalau bukan karena alasan yang tepat, dia tidak akan bercerita. Ya, bahwa dia sampaikan hari ini. Ya, lalu ayat 5, kita langsung lompat ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Atas apa? Atas perkara yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi dia bermegah atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus menjelaskan dari awal ayat 1 dia mendapatkan penglihatan. Karena tadi yang saya sampaikan, baik orang non-Yahudi maupun orang Yahudi merasa Paulus nggak pantas menjadi rasul. Sehingga Paulus harus mengungkapkan alasan ini atas penyataan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. Saya telah dipilih dengan Tuhan mempercayakan banyak perkara besar atas pelayanannya. Ini merupakan konfirmasi bahwa sesungguhnya lah Tuhan sendiri yang memilih Paulus sebagai rasulnya. Tetapi lihat bahwa ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, lihat bahwa sekalipun Paulus dianugerahkan begitu banyak karunia rohani, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, tapi lihat apa yang mengiringi, menyeimbangi karunia yang luar biasa atas pelayanannya. Itu kita baca. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Saudara, lihat bahwa ayat ini sedang berbicara. Sejak 14 tahun yang lalu, Paulus sudah menerima karunia yang luar biasa. Tetapi tidak lama sejak hal itu Tuhan berikan kepadanya, Paulus bilang begini, Tuhan,
memberikan duri di dalam dagingnya. Ya, dalam hal ini Paulus sedang berkata, ketika dia berkata, aku jangan meninggikan diri, artinya begini, bahwa ketika Tuhan memberikan karunia yang luar biasa, di sisi yang lain Tuhan memberikan duri dalam daging yang sebenarnya kita bisa pahami. Allah memproses Paulus supaya dalam pelayanan yang luar biasa, dalam kemampuan yang luar biasa, Paulus harus tetap memiliki kerendahan hati. Amin. Jadi Bapak Saudara, lihat bahwa Paulus menderita bukan karena dia berbuat dosa, tapi supaya Paulus bisa rendah hati. Itu sebabnya kalau Bapak Saudara menemukan ada orang yang menderita, atau mungkin saat ini kita sedang menderita, jangan-jangan Tuhan ingin supaya kita hidup, belajar menjadi orang yang rendah hati. Amin. Tapi itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya semakin banyak anugerah Tuhan, tapi sementara kita juga diberikan duri dalam daging. Tuhan mau makin hari kita makin rendah hati. Mengapa sih rendah hati itu sangat penting Tuhan tekankan dalam firman-Nya? Karena ayat 10 berkata, justru di dalam ayat 9, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita lemah, maka kekuatan kita sebenarnya adalah kerendahan hati. Sekali sama lagi, jika kita menderita, kekuatan kita sebenarnya untuk kita bisa menjadi kuat saat kita lemah dalam penderitaan adalah kerendahan hati. Kalau kita balik, maka sebenarnya dosa yang paling buruk, yang paling parah adalah tinggi hati. Tentu kita tahu Lucifer, tokoh penghulu malaikat, dia jatuh karena dia sombong. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah kesombongan. Karena ketika seseorang menjadi sombong, berubah menjadi tinggi hati, baik dia sadar ataupun dia tidak sadar, pada saat itu sebenarnya orang tersebut, bahkan mungkin kita, sedang melawan Tuhan. Sebab ketika kita bilang, saya hebat, ini mau saya, sebenarnya kita sedang mengatakan, saya tidak butuh Tuhan, karena cukup saya sendiri dalam kehebatan saya, dalam potensi saya, dalam kekuatan saya tidak perlu Tuhan. Kita hanya perlu bersandar pada diri kita sendiri. Lalu ketika kita sombong, Tuhan tidak dilibatkan. Apa akibatnya? Ketika kita merasa kuat, justru di situ dimulai awal kehancuran kita. Tetapi Bapak Saudara, ketika kita rendah hati, itu berbicara bahwa kita sedang bersandar kepada Tuhan. Mari kita melihat Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Apa kata firman Tuhan? Tetapi Yeremia 17, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam musim kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan
buah. Nah, kenapa orang ini bisa menghasilkan buah? Kenapa tidak khawatir? Karena dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia rendah hati, dia tahu dia butuh Tuhan senantiasa. Itu letak kekuatan kita. Supaya kemudian ketika kita rendah hati, kasih karunia Tuhan terus datang, terus bertambah-tambah, terus menguatkan kita, terus memampukan kita, terus diberikan kepada kita. Supaya kita mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Semoga sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti tentang ayat ini. Tetapi Bapak Saudara, saya mau katakan bahwa ada pemahaman yang keliru tentang rendah hati. Ada yang berpikir kalau kita sudah bicara ramah, apa kabar, mungkin gitu ya. Atau mungkin kita bisa masuk kepada setiap orang dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Ya, kita bisa bergaul dengan baik. Lalu kita bilang, saya sudah rendah hati loh, saya nggak boleh pilih orang, saya ngomongnya ramah dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar. Karena banyak orang bisa memunculkan sesuatu yang baik, tetapi dalam sini berbeda. Tuhan melihat setiap hati kita. Berbicara rendah hati, hatinya yang rendah. Amin. Bukan sikapnya yang rendah. Sikap yang rendah bisa dibuat-buat. Mungkin karena ada motivasi, mungkin ada keinginan, mungkin ada tujuan. Tapi yang Tuhan lihat, bagaimana hati kita, apakah betul bergantung kepada Tuhan atau tidak. Mulai hari ini mari kita periksa hati kita. Jangan hanya kita membentuk sebuah sikap menunjukkan saya rendah hati. Pada dalam sini, siapa kamu? Kalau saja aku nggak perlu, ngapain saya perlu datang kepada kamu? Ya, hati-hati Bapak Saudara. Kalau kita tidak memiliki sikap yang rendah hati, kita tidak mau bergantung kepada Tuhan, itu merupakan awal dari kehancuran kita. Itu sebabnya kekasih Tuhan, kita harus memahami hal ini. Tetapi juga ada penderitaan lain yang bisa terjadi, yaitu usia. Itu sebabnya banyak jemaat, ada jemaat yang sambat, ada orang yang sambat, aduh, Panata ada panggang, ada Pak Pendeta, dikit-dikit sakit. Ya akhirnya saya bilang penghiburan, iya Pak, ya Bu, ya faktor usia, banyak-banyak bersyukur ya, Tuhan sudah kasih usia sampai hari ini. Nah itu penderitaan juga bisa dialami. Itu sebabnya bagi Bapak Saudara yang sudah mulai masuk usia 45 ke atas, kalau sudah terjadi penurunan, degradasi kesehatan, ya kulitnya sudah mulai berubah dan sebagainya, itu merupakan hal yang alami. Justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada juga penderitaan yang dialami oleh orang-orang sekitar kita. Pernah ya mengalami kekecewaan? Berapa banyak yang mengalami kekecewaan? Bisa angkat tangan? Siapa yang mengalami kekecewaan? Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kekecewaan? Ada? Pernah? Oke. Saya mau tanya kebalikannya. Pernah mengecewakan? Saya pernah. Pernah ya? Jadi sama-sama. Tapi jangan perlu membalas. 1-0 ya, baik, nanti saya balas kamu. Saya akan mengecewakan kamu. Tidak perlu kita hitung-hitungan. Karena satu saat kita pun akan mengecewakan orang lain. Sekalipun itu tidak sadar. Ada juga mengecewakan, ya, orang-orang terdekat dengan kita. Orang tua dikecewakan oleh anaknya, itu pasti ada. Atau kebalikannya, anak dikecewakan oleh orang tuanya. Tapi ada bentuk penderitaan lain yang bukan karena Tuhan ingin kita rendah hati. Yaitu salah satu contohnya bagaimana Daud dengan Batsyeba. Tuhan membuat Daud menderita karena Daud berbuat dosa. Penderitaan itu bersifat disiplin atau hajaran dari Tuhan. Itu sebabnya tolong periksa bagaimana penderitaan kita. Kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, lalu Tuhan izinkan penderitaan, artinya Tuhan sedang mengajar kita untuk punya kerendahan hati. Semakin hari, semakin rendah hati. Lalu kita menderita, waduh kenapa ya kita sudah melindungi. Itu bukan karena Tuhan, itu karena faktor usia. Ya, harus bisa difahami. Kalau
gara-gara omongan kita nggak benar, gara-gara kita berbuat dosa, Tuhan mengajar saya rendah hati. Salah. Justru kalau kita mengalami demikian, Tuhan mau bilang, bertobatlah cepat-cepat, karena kerajaan Allah sudah semakin dekat. Yang terakhir, penderitaan juga bisa terjadi untuk membangun karakter kita. Ayat terakhir Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 3 bisa ditunjukkan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lanjut. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lanjut. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat bahwa penderitaan juga dibuat untuk membangun karakter kita. Kita sudah tahu tadi, sudah dengar bersama-sama. Pada saat itu, Paulus bilang 14 tahun yang lalu, Tuhan memberikan anugerah, karunia, kemampuan ilahi yang menyertai pelayanannya luar biasa sekali. Rasul, bisa dikatakan sebagai rasul yang paling menonjol dibandingkan rasul yang lain. Tetapi tidak lama kemudian Tuhan beri duri dalam daging. Ketika duri dalam daging, itu tidak diizinkan Tuhan untuk diambil daripadanya. Apa yang terjadi? Apakah Paulus kemudian mengeluh? Tuhan gak pelayanan, saya sudah kasih hidup saya malah bekerja untuk menghidupi pelayanan saya. Tuhan ngasih duri, Tuhan ngapain? Apakah Paulus ngutung? Tuhan, saya gak bisa begini. Apa sih salah saya? Kenapa Tuhan kasih duri dalam daging saya? Kenapa saya harus sakit, Tuhan? Enggak. Tetapi ketika Paulus menerima anugerah Tuhan dan bersamaan dengan itu ada duri dalam daging, tetapi justru kualitas karakter Paulus semakin luar biasa. Dia tidak hanya pergi ke berbagai kota, dia tidak hanya menerima perlakuan dirajam batu, mengalami karam kapal, kelaparan dan lain sebagainya, tetapi semakin dekat pada akhir ajalnya, ketika satu saat Paulus dinubuatkan, kalau kamu pergi ke Roma, hidupmu akan berakhir. Tapi Paulus tahu panggilannya, ada beban dalam hatinya. Saya harus pergi ke Roma. Mereka butuh dengar firman Tuhan, Injil, kabar baik, keselamatan yang datangnya dari Yesus. Paulus bilang, saya sampaikan kepada Herodes, kepada pembesar-pembesar, supaya lewat mereka, kalau kasih karunia berlaku, Injil bisa menyebar kemana-mana. Sekalipun Paulus mendapat nubuat, kamu akan mati, tapi dia bilang, saya siap. Karakter itu terbentuk sedemikian rupa karena ada karunia, ada potensi, ada hal yang luar biasa dibarengi dengan penderitaan. Tuhan mau bentuk karakter kita. Itu sebabnya, Bapak Saudara, mari kita lihat kehidupan kita. Berapa tahun kita ikut Tuhan, lalu hanya gara-gara hujan sedikit, Tuhan, hujan, Tuhan gak bawa payung. Di mana karakter itu? Di mana cinta mula-mula kita? Tuhan, ibadah online saja. Badan Kesehatan Dunia sudah melihat hal ini. Semakin orang bertahan ibadah online, iman mereka semakin merosot. Itu sebabnya, saudara, mari mulai hari ini kita akan menerima penderitaan yang Tuhan izinkan. Karena setiap penderitaan ada maksud dan rencana Tuhan. Orang firman-Nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita angkat pujian itu. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan tetap
Terimalah firman Tuhan hari ini. Tuhan mengasihi, Dia mau menjagamu. Firman-Nya, Dia akan menggendongmu sampai putih rambutmu. Percayalah firman Tuhan. Jaga hatimu, tetaplah rendah hati. Di situ letak kekuatan kita, supaya kemudian kuasa Tuhan sempurna bekerja dalam hidup kita. Karena kita mencari Tuhan, karena kita bersandar kepada kuasa Tuhan. Jangan salah respon. Tuhan mengizinkan penderitaan. Tidak ada orang Kristen yang kebal dengan penderitaan. Hamba-hambanya yang ternama sekalipun, tokoh-tokoh iman yang tercatat dalam Alkitab, semuanya pernah, bahkan ada yang sampai akhir hidupnya menderita karena iman kepada Tuhan. Tetapi percayalah, justru dalam kelemahanlah aku mencari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan cukup kali. Cukup adalah cukup. Enough is enough. Tuhan cukup bagi kita. Tetap mengucap syukur. Apapun keadaanmu hari ini, tetap mengucap syukur. Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa melihat. Malah Dia bernama Immanuel. Dia menyertai. Sekalipun kita tidak melihat. Kalau kau berada dalam kondisi yang sulit, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tapi Tuhan mengasihimu. Mungkin engkau Tuhan izinkan supaya engkau semakin rendah hati, punya kualitas rohani. Atau mungkin Tuhan sedang menegurmu supaya engkau kemudian kembali kepada jalan Tuhan. Atau itu mungkin terjadi karena hal yang alami. Nikmatilah, karena rumah kita adalah di surga sana. Di dunia ini kita hanya kemah sementara saja. Tetap setia, tetap percaya, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Tiada namanya Yesus. Demikianlah hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-Mu. Hamba yang paling bodoh di antara semua hamba. Hamba-Mu telah selesai. Mohon Roh Kudus-Mu akan melanjutkannya, supaya selepas kami keluar dari rumah-Mu ini ya Tuhan, terus Engkau berkarya, terus Engkau sempurnakan apa yang hamba-Mu telah sampaikan, dan terus mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Sungguh kami rindu menggenapi firman. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk menerima segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami tetap memelihara hati yang rendah hati, supaya kami menunjukkan kepada Tuhan, kami mau bersandar kepada kuasa Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak bisa bersandar kepada hikmat kebijakan kami. Kami memerlukan Tuhan, supaya kasih karunia-Mu dan kuasa sempurna bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kepada firman Allah yang telah memberkati dan menguatkan kami. Kami menerimanya dalam ucapan syukur kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang telah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini, dan saya percaya firman Tuhan yang begitu hidup akan menyertai kehidupan kita senantiasa. Terima kasih Yesus.
ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Baik yang ada di rumahmu, baik ada dimanapun anak-anakmu berada. Kami percaya lawatanmu terjadi karena Tuhan bekerja luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, ampunilah dosa pendahulu-pendahulu kami. Ampunilah perbuatan-perbuatan mereka yang menganiaya gereja. Ampunilah mereka yang berbuat tidak benar di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, curahkan roh pertobatan itu. Pulihkanlah negeri kami. Sembuhkanlah Indonesia. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tolong setiap aparat, petugas, siapapun mereka yang berdiri di depan untuk membantu memulihkan keadaan negeri kami ya Tuhan. Tolong jauhkan negeri kami ini Tuhan dari segala ketidakbenaran. Cukuplah sudah ya Bapa. Cukuplah penyakit sampar yang telah 1 tahun berjalan di negeri kami. Kami mohon pulihkanlah negeri kami. Dan biar shalom turun untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan hari ini juga Tuhan kami berdoa juga bagi kedua anak muda yang akan melangsungkan pernikahan kudus mereka minggu akan datang. Berdoa untuk Mas Angga dan Mbak Putri. Kiranya Tuhan akan memberkati, menolong segala apapun yang mereka butuhkan. Kedua keluarga yang telah bersepakat untuk menyatukan kedua anak mereka. Tuhan kiranya juga akan menolong, mencukupkan segala apapun yang mereka perlukan. Dan tolong kami semua yang itu juga boleh bersuka cita bersama-sama. Kiranya Tuhan saja beracara dalam hari ini sampai proses pernikahan akan dilaksanakan. Tuhan tolong kami semua. Berkat juga anakku yang sedang sakit dalam proses pemulihan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi yang berkekurangan mencari pekerjaan, kesulitan untuk berusaha, Tuhan tolong bukakan tingkap langit berkat, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan limpah bagi setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini. Tuhan, dan Kau saja yang akan mencukupkan segala apapun yang diperlukan. Ajar kami setia dan perkara-perkara kecil. Tetapi kami percaya Engkau tidak akan mempermalukan pekerjaan kudus-Mu ya Tuhan. Dan sebentar jikalau kami akan meninggalkan rumah, kami mohon Engkau kiranya tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, terlebih pandemi corona. Bahkan Tuhan sertai kami di perjalanan, tiba di rumah kami masing-masing atau ke tempat kami selanjutnya. Karena kami pulang, sebab Tuhan telah memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Saudara arahkan hatimu kepada Dia, dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat. Haleluya. Haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali.